Oke, kita lanjut lagi ya. Sebelumnya kita udah bahas tentang hardware-nya ya, gimana cara nyolok-nyolokinnya. Dan lumayan ngebul ya otak ya. Pelan-pelan aja dipelajarinnya. Sekarang pelan-pelan aja dipelajarinnya karena sekarang kita akan mulai masuk ke bagian software-nya. Nah, buat software ini kalau misalnya hardware-nya udah ngerti, basic-basicnya, logiknya kayak gimana, harusnya sih ya di software itu kurang lebih mirip gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat ke PowerPoint-nya ya. Tadinya masukin link. Oke, setup audio hybrid part 3, alur audio software Zoom 2 arah. Agak panjang nih judulnya nih. Nah, ini kita akan menggunakan fitur ini nih. Namanya Boost Audio. Jadi kalau di mixer ini kan ada outputnya ada banyak ya. Ada ini nih, ada XLR, ada AUX, ada group juga, sama ada Pons. Dan kita bisa milih nih outputnya mau kita kirim ke mana. Mau kita kirim ke main output bisa, mau kita kirim ke AUX bisa, mau kita kirim ke yang manapun yang lain pun bisa kan. Jadi kita bisa milih tuh. Nah, ini kan hardware. Nah, di vMix tuh kita bisa pakai fitur itu juga. Jadi misalnya mic yang kita terima dari sound card itu kita bisa atur tuh. Kita mau ngirim ke speaker, mau ngirim ke Zoom, sama mau kirim kemana lagi. Dan bahkan kita bisa bikin alur sendiri. Jadi anggapannya tuh kayak boost audio ini tuh kayak output audio terpisah. Nanti kita akan coba praktekin ya, biar lebih ke gambar. Ini adalah penjelasan singkatnya. Fitur routing audio memungkinkan mengirim suara ke berbagai tujuan output secara bersamaan. Cara kerjanya itu seperti output mixer, ke main out, aux, group, dan sebagainya. Sekarang gue akan jelasin gimana cara settingan boost audio di vMix untuk zoom 2 arah ya. Nah ini, kita buka di vMix ya. Ini gue mulai dari kanvas kosong ya. Kita mulai dari 0 dulu. Nah ini kita bisa lihat tuh di sini. Kalau misalnya audio mixer yang nggak muncul, bisa pencet bagian kanan sini audio mixer. Kita pencet, kita gedein aja nih. Nah ini ada yang namanya output dan ada yang namanya input. Nih. Output ini ada ya sesuai gambarnya ya, output bisa lihat di mixer. Ini outputnya, ini kan di sini kan ada outputnya ada banyak ya. Nah ini misalnya kayak misalnya nih ya di output ini kan ya ada main outnya tuh ada sini ada main out LR, masternya ya anggapannya master, habis itu ada aux 1 dan aux 2. Nah di sini ini juga ada nih. Ini kebetulan gue udah masang ya, ada master A dan B. Sebenarnya aslinya itu nggak kayak gini. Aslinya itu dia akan jadi audio output. Nih ya, aslinya itu dia akan kayak gini nih. Ininya non, ini juga non. Saya restart dulu. Oke nih ya, ini aslinya kayak gini. Sebenarnya cuma master doang gitu. Jadi kita cuma ada outputnya tuh cuma 1. Nah berbeda dengan hardware. Kalau di hardware nih, kalau di mixer ini kita tuh udah disediain. Misalnya kita punyanya mixer yang Asley ini, misalnya Asley Super M8 misalnya. Ya pas kita beli, kita cuma dapat outputnya tuh ya ini doang, master, terus habis itu aux 1 sama aux 2. Kalau misalnya kita mau nambah nggak bisa. Kalau misalnya kita mau nambah ya berarti kita harus ganti mixer gitu. Nah, kalau di software nih, sini ini kan di awal tuh cuma ada master doang nih, satu outputnya nih. Tapi ini bisa kita setting. Caranya kita buka di setting, terus kita pencet di audio output. Nah, nih. Ini ada namanya master out, terus habis itu ada headphone. Ini biasanya gue setting sama ya. Kalau misalnya mau dibedain ya nggak masalah juga, cuma biasanya gue setting sama. Ini adalah main outputnya. Master out ini tuh secara default, secara aslinya tuh dia yang ngirim ke streaming dan ngirim ke recording. Jadi kalau misalnya master outputnya kita nonin, recording sama outputnya tuh biasanya jadi kayak dia nggak tahu kemana gitu. Nah biasanya minimal tuh master output ini gue taruh bisa di default. Jadi dia akan ngikutin apa yang ada di bawah sini nih. Kalau misalnya ini gue ganti, dia akan ngikut nih. Ini namanya default Windows Playback Device. Jadi dia akan mengikuti apapun yang diganti. Misalnya gue ganti ke speaker, gue ganti ke edifier, gue ganti ke makro silikon, dia akan ngikutin. Tuh. Ini misalnya kita pakai speaker aja. Nah, ini di sini. Nah, ini kan master outputnya nih. Biasanya ini master out ini gue pakai tuh buat langsung monitoring. Jadi ini gue colokin ke headphone gitu. Karena dia kan sebenarnya kan outputnya kan online ya, outputnya online dan ke sistem dia gitu. Jadi nggak perlu kiriman kabel mana-mana lagi. Bro, ini ada A sampai G. Ini adalah port-port yang kita bisa isi untuk sebagai output. Jadi misalnya nih di bus A, sini nih di output A ini kita mau setting ke speaker langsung misalnya nih ya. Kita mau ke keep wireless nih, atau kita misalnya mau ngirimin ke M-Track audio nih. Kita pencet gitu kan. Oke, ini misalnya gue mau kirim ke makro silikon nih, ke
ke HDMI misalnya ya. Ini kita okein dulu, kita restart. Nah ya, setelah di restart baru tuh dia akan muncul output, ada master, ada A, dan ada B. Gitu ya. Nah, master A, B itu, dia tuh kirimannya itu udah dirutingin. Kalau misalnya kita lihat tadi di setting, yang A itu kan adalah kirimannya untuk sound card ya. Dan yang B itu kirimannya itu untuk ke HDMI. Nih ya, yang A itu ke audio M track duo. Yang B itu kirimannya ke HDMI ya. Nah, sekarang misalnya kita mau input audio nih, kita mau input apapun lah, video atau audio nih, misalnya kita input audio kita di sini, misalnya kita input sound card kita ya. Namanya M-Track ini nih, M-Track audio. Audio channel, oke ya. Nah, kalau kita input ini, sekarang kita bisa ngasih tahu nih. Nih ya, ini kan ada output ya. Ada output nih. Ada master, A dan B. Ini adalah semua outputnya. Jadi anggapannya tuh, kalau di mixer ya, dia anggapannya tuh ya port yang master A dan B itu adalah M-nya itu main output, A dan B-nya itu ada aux dan ada group misalnya. Atau mungkin aux-nya ada sampai G gitu, ada banyak. Nah, kalau di hardware kan lu udah pada tahu ya. Dia tuh bisa ngirim ke sini nih, bisa ngirim ke level ini, yang mana ini tuh ngirimnya langsung ke master ya. Terus dia bisa juga dikirim ke aux ya. Aux itu kan terpisah nih di sini nih. Yang segaris ini nih aux 1, terus aux 2 dan ada masternya gitu kan. Nah, ini juga sama. Jadi ingat ya, ini ada satuannya. Terus habis itu ada satuannya nih ya, juga sama nih. Ada juga kiriman masternya. Sini atau yang ini nih sama nih. Itu ya. Dan ini adalah yang ngatur output di main output dan aux-auxnya. Sekarang kita lihat ke bagian software. Nah, di software nih sama juga nih, ini ada master atau main out-nya ya istilahnya ya. Ada juga A dan B. Ini anggapannya aux 1 dan aux 2. Gitu. Nah, setiap yang kita masukin, setiap yang kita input nih, misalnya ini kita input adalah sound card, kita namain dulu. Audio sound card. Nah, audio sound card ini kita harus pilih nih. Audio sound card ini tuh mau dikirim kemana? Jadi di fitur ini tuh kan di bawahnya nih ada MAB kan. Kalau misal A dan B-nya itu nggak ada, kita nggak input A dan B-nya, kayak tadi di settingan itu kita setting non, dia nggak akan tahu nih, dia nggak akan muncul A dan B-nya, dia cuma akan muncul M doang di sini. Gitu. Di sini dia cuma akan muncul M doang. Nah, makanya ini adalah tombol, anggapan itu kalau misalnya ada mixer yang dia itu ada tombolnya juga kayak gini kurang lebih. Jadi kirimannya tuh harus pencet tombol. Jadi dia nggak perlu, kan kalau misalnya di mixer ini nih, nah kan kalau di mixer ini kan dia kan terpisah ya, aux-nya tuh di sini nih, atau nggak grupnya di sini nih. Biasanya tuh kalau misalnya pakai grouping dia nggak terpisah, tapi dia ada tombol nih di sebelah sini ya nih. Jadi setiap di satu fader ini tuh dia ada pencetannya. Ada mau ngirim ke master, ngirim grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, itu bisa dipencet. Jadi harus kita pencet, terus habis itu kita naikin juga grupnya di sini. Gitu. Nah, kurang lebih mirip banget sama kayak yang ada di software ini. Nah, kalau di software, ini dia setelah ada inputannya, ini kita bisa pencet nih, ada M, A, dan B. Nah, ini gunanya kita ngasih tahu nih, misalnya gue mau ngirim audio sound card ini tuh ke HDMI. Nah, HDMI itu kan tadi kan gue colok di B kan ya. Gue setting di yang B ini tuh, dia adalah output itu ke HDMI. Nah, ini gue setting di sini. Gitu ya. Logiknya gitu ya, kurang lebih sama. Jadi ada input, jadi ada outputnya nih. Outputnya kita bisa setting, ada master, headphone, terus habis itu ada A sampai G. Berarti ada berapa tuh? A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 ya. Kita bisa bikin 7 outputan terpisah. Dan nanti bisa juga disetting, misalnya itu kita mau setting buat rekaman yang ada suara-suara playbacknya doang, atau mau bikin yang cuma ada suara dari sound card doang, atau yang kayak gimana lah, kita bisa disetting kemana-mana. Dan kita juga bisa nyeting, misalnya kita nyolok banyak sound card, atau kita nyolok ke banyak sumber ya, ada yang ke Bluetooth misalnya, ada yang ke jacknya langsung. Nah, itu bisa kita atur juga di sini. Jadi misalnya gue mau nyolokin headphone, nah itu nanti bisa kita atur tuh yang mau dikirim ke headphone tuh apa aja, misalnya kayak cuma sound card doang, atau enggak nanti ada lagu-lagu Indonesia Raya, itu nanti bisa kita setting di situ. Nah, ini ya cerita ini gue kasih inputan audio juga nih ya. Dia kalau misalnya di play kan dia ada suaranya ya. Nah, ini suara ini kita bisa atur nih, suara mau dikirim ke master, mau dikirim ke A, dan mau dikirim ke B. Itu kita bisa atur semua. Dan ini juga, ini kan satuannya nih ya. Ini misalnya suara videonya nih kita bisa kecilin, gedein. Dan ini adalah misalnya gue nyalain nih. Dan ini adalah suaranya kalau misalnya mau masukin ke AB. Ini suara masternya nih bisa kita masukin, kita bisa setting-setting di sini.
Jadi sama persis ya sebenarnya kayak mixer-mixer ya, kayak mixer analog, mixer digital kurang lebih sama. Nah, sekarang kan udah ngerti ya masalah kayak gini-ginian ya. Sekarang gua akan kasih tahu gimana cara nyetingnya untuk zoom 2 arah ya. Dan yang paling penting zoom 2 arah, lo harus install dulu virtual cable. Oke, secara logik udah ngerti ya. Kurang lebih sama persis kan ya kayak mixer-mixer hardware benerannya gitu ya, kayak mixer audio ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang gimana cara settingannya di Zoom ya. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.